Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih berjumpa dengan saya siswa tentunya pada channel saya tutorial akuntansi dan perpajakan. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan membuat sebuah video perhitungan atau video tutorial seperti itu mengenai perhitungan pajak PPH dan juga BPHTB atas penjualan tanah dan bangunan. Karena mungkin ada beberapa teman sekalian yang mungkin masih bingung perhitungannya seperti apa. Oke, kita langsung saja simak videonya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini senantiasa sehat walafiat tentunya, dan masih bersama saya siswa di channel saya tutorial akuntansi dan perpajakan. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba untuk menghitung membuat sebuah simulasi cara menghitung PPH dan BPHTB atas penjualan tanah dan atau bangunan seperti itu. Karena mungkin banyak teman-teman sekalian yang masih bingung atau masih belum paham bagaimana cara perhitungannya. Oke, kita simak saja perhitungannya seperti apa. Sebelumnya saya juga masih tetap mohon dukungannya untuk teman-teman sekalian klik subscribe, like, share, dan komentarnya. Baik. Di sini kita harus tahu apa itu BPHTB. BPHTB sendiri merupakan pungutan atas perolehan atas hak tanah dan atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan PPH bagi penjual. Sehingga pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Jadi penjelasannya adalah ketika teman-teman sekalian melakukan transaksi jual beli baik itu tanah ataupun bangunan, maka di kedua belah pihak itu memiliki tanggungan perpajakan yang memang harus dibayar. Bagi penjual itu namanya PPH, pajak penghasilan, dan bagi pembeli itu disebutnya bea, bea BPHTB. Jadi dari pihak penjual dan juga pembeli masing-masing punya kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak. Selanjutnya, tarif BPHTB sendiri mencapai 5% dari harga jual yang dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Jadi tarifnya adalah sampai dengan 5%. Tarif pajak 5% kali dasar pengenaan pajak atau NPOP dikurangi NPOP TKP. Panjang ya. Jadi untuk selanjutnya besarnya NPOP TKP di masing-masing wilayah berbeda-beda, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 87 Ayat 4 ditetapkan besaran paling rendah sebesar 60 juta rupiah untuk setiap wajib pajak. Jadi memang setiap daerah dibeda-bedakan untuk tarif tidak kena pajaknya seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia adalah perhitungan PPH dan BPHTB yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Baik, sebelumnya kita juga mesti tahu ada beberapa istilah yang mungkin teman-teman masih bingung ya. Di sini ada NPOP. Jadi NPOP itu adalah nilai perolehan objek pajak. BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. NJOP TKP, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Jadi nanti sebagai pengurang ya NJOP TKP ini. Selanjutnya BPHTB sendiri itu berbeda dengan pajak karena dia harus dibayarkan sebelum terjadi transaksi seperti itu. Baru setelah ada BPHTB dibayarkan, baru di situ nanti ada penyerahan dari pihak penjual ke pembeli. Nah, baik teman-teman sekalian, di sini ada contoh kasus. Budi membeli tanah kosong kepada Iwan yang berlokasi di Jakarta. Adapun luas tanah adalah 1000 meter persegi, harga 2 juta per meter persegi, dan NJOP TKP Jakarta adalah 80 juta rupiah. Nah, di sini ada yang perlu kita hitung, berapa PPH yang harus dibayar Iwan selaku penjual,
Selanjutnya, berapa BPHTB yang harus dibayar oleh Budi? Nah, itu dia. Jadi di kedua belah pihak ini ada masing-masing pungutan yang harus dibayar. Perhitungan. NPOP atau nilai perolehan objek pajak adalah 1000 meter persegi dikali harga tanah ini 2 juta. Jadi harga perolehan tanah itu sebesar 2 miliar seperti itu. Kemudian selanjutnya PPH tarifnya adalah 2,5% dikali nilai transaksi atau 2 miliar. Jadi PPH-nya sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya BPHTB itu rumusnya adalah 5% dikali NPOP dikurangi NPO PTKP. Besarnya BPHTB adalah 5% dikali 2 miliar dikurangi 80 juta rupiah tadi, yaitu NJO PTKP Jakarta. Selanjutnya BPHTB yang harus dibayar oleh Budi adalah sebesar 96 juta rupiah. Oke. Jadi PPH yang harus dibayar Iwan sebesar 50 juta, BPHTB yang harus dibayar Budi sebesar 96 juta rupiah. Nah, itu tadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa menjadi gambaran untuk teman-teman yang mungkin akan melakukan transaksi jual beli barang. Jadi jual beli tanah atau bangunan seperti itu. Jadi memang harus dipahami terlebih dahulu, jangan sampai nanti ketika ada transaksi ternyata ada pajak-pajak yang harus dibayar dan teman-teman sekalian bingung ini asalnya dari mana. Mudah-mudahan setelah melihat perhitungan ini teman-teman sekalian paham, jadi saat ada transaksi teman-teman bisa langsung menghitungnya sendiri. Baik, mudah-mudahan itu berguna buat saya dan juga buat teman-teman semua, dan terima kasih telah mengunjungi channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.